Oke, kita berjumpa lagi dengan Bimbel Wicakama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku, kita akan membahas untuk pelatihan soal selanjutnya ya, untuk terkait dengan materi transformasi geometri. Sebenarnya saya yakin sudah banyak yang bisa, cuma memang beberapa sudah agak lupa. Tidak apa-apa, nanti silakan dicoba terlebih dahulu. Kemudian nanti sambil melihat pembahasan, cek kembali apakah ada yang salah atau keliru dalam pemahaman atau pengertiannya. Oke, oke, kita masuk ke nomor satu. Ini nanti ada sekitar 17 ya, 17 soal. Oke, nomor satu. Oke, nomor satu kita akan lihat di sini. Oke, jika titik E 5,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, hingga diperoleh bayangan E aksen sama dengan 5,12. Nilai K adalah, ini yang harus diingat kemarin adalah apa? Oke, rumusnya ya. Rumusnya itu harus diingat kembali. Harus kamu ingat kembali ya. Kembali. Saya tuliskan. Oke, sudah. Oke, kita nih. Nah, jadi ini kalau ada X, Y dicerminkan dengan garis Y sama dengan K, berarti hasilnya adalah ini X tetap X, kemudian ini 2K min Y ini ya. Jadi kalau ada ini 5, negatif 6 5,6 ini jika di Y sama dengan K, ini ternyata menjadi X nya tetap, ini jadinya 2K min 6, jadi plus 6 ya. Nah ini harus sama dengan 5,11. Jadi 2K plus 6 itu harus ya 12. Jadi 2K sama dengan 12 kurangi 6, 6 ya. Jadi K nya adalah 6 bagi 3. Oke, lanjut. Gampang kan? Garis X min 2Y sama dengan 4 yang dicerminkan terhadap titik 1,2 mempunyai persamaan. Nah, ini berarti kita harus memisalkan, ya, memisalkan X, Y dulu. Jadi kalau bukan titik, kita misalkan X, Y. Nah, ini terhadap titik 1,2. Ingat lagi, rumusnya adalah 2 kali 1 dikurangi X. Nah, 2 kali 2 dikurangi Y. Berarti ini 2 min X, ini 4 min Y. Ini berarti ini kan X aksennya adalah 2 min X, kemudian pindah ruas X-nya ke sini, 2 min X aksennya pindah ke sini. Nah, kita punya set. Dan yang kedua adalah Y aksen sama dengan 4 min Y, berarti Y nya juga pindah ke kiri, 4 min Y aksen. Ini yang kedua, tinggal kita substitusikan ke dalam soalnya. Soalnya bilang X min 2Y sama dengan 4. X nya diganti 2 min X aksen, Y nya diganti 4 min Y aksen sama dengan 4. Berarti 2 min X aksen dengan min 8 ditambah 2Y aksen sama dengan 4. Jadi min X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan ini 2 kurangi 8 negatif 6, pindah ke kanan 6, jadinya 10 ya. Nah ini biar X nya positif, kita kali negatif semua, jadinya seperti ini. Atau ya ini dapat negatif juga, kita masukkan aja sekali sini. Itu ya. Gampang lah, lanjut ya, tidak pertama kan baru 5 menit sudah terus. Sangat jenis. Jika koordinat bayangan di titik 3,1 ditranslasi 1,5 adalah X aksen Y aksen, nilai dari X aksen min Y aksen adalah tadi diterminkan ya. Oke, berarti ini langsung saja
3, min 1. Jika di translasi 1,5. Berarti kan tinggal tambahkan 4 ya. Oke, berarti ini X aksennya, ini Y aksen. Jadi X aksen min Y aksen sama dengan 4 dikurangi 4. Itu adalah 1. Oh, kan? Gimana sih? Oke, lanjut. Nomor selanjutnya. Kurva Y sama dengan E kuadrat min 3 mengalami perpindahan oleh vektor 3, min 10. Perpindahan berarti dia translasi. Nah, yang kurva memotong sumbu X adalah udah berarti dibesarkan kayak tadi X sama. Pokoknya intinya gini sama bisa. Kalau dia berupa kurva atau garis atau parabola berupa persamaan, berarti diawali dengan X, Y. Tapi kalau berupa titik, ya dimulai dengan titik, kecuali kalau titiknya itu nggak diketahui, itu baru memisahkan, misalnya A, B, atau X, Y itu sendiri bebas lah. Oke, atau di soal sudah ada pemisahannya, ya kita punya. Tapi kalau kurva, grafik, parabola, itu langsung kita mulai dengan X, Y, seperti yang kita jelasnya. Karena ini translasi, jauh 3, negatif 10, berarti X ditambah 3 Y min 10, gitu ya. Berarti X aksen sama dengan X plus 3, berarti X sama dengan X aksen min 3, gitu ya. Dan Y aksen sama dengan Y min 10, berarti Y nya adalah Y aksen tambah 10, gitu ya. Dan kita masukkan dulu ke dalam soalnya. Y sama dengan X kuadrat min 3, Y nya diganti Y aksen plus 10, sama dengan X aksen min 3 kuadrat min 3. Ini sebenarnya sudah selesai sih, cuma kan yang dimana adalah memotong sumbu X, sumbu Y, dan titik balik. Sebenarnya juga bisa langsung kita masukkan untuk mencari memotong sumbu X. Kemarin sudah saya jelaskan apa memotong sumbu X, syaratnya adalah oke, 0 sekali, Y nya 0. Sebenarnya dengan ganti Y nya 0, cuma ya nanti biar gampang untuk mencari titik balik sekalian, kalian ditanya titik balik sekalian kan itu ada. Ini kita cobakan aja sekalian. Y aksen ditambah 10 sama dengan X kuadrat. Nah, ini kita cobakan misalnya ya. Nah, kita sudah tahu. Jadi nggak bingung. Y sama dengan min 6X ditambah 9 min 3. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 6X, 9 tambah kurang 3, 6. 10 nya pindah jadi 4. Ini ya. Oke. Ini kemarin saya suruh ganti ya. Oke, ini ganti karena kemarin tidak ketemu jawabannya. Ganti 7 sepertinya. Nah, saya ganti ya. 7 ini saya ganti 7 ya, mau ya. Kalau nanti ini 3 nanti nggak bisa difaktor ya. 7 berarti ini 7 gitu ya. Ini 7, nggak bisa. 9 kali 7 2 10, nggak bisa, ini 6 deh. Sudah kita ganti 6, kita ganti 6 ya. Tidak ada untuk soal untuk yang di nomor 4 itu terus ganti 6. Sebenarnya sih bisa tanpa kita pakai tadi angka 3 tadi bisa, tapi kita nanti pakai rumus ABC untuk dalam pengaturan nanti di yang mencari titik potong terhadap sumber Y nanti. 6 berarti 7 ya. Kita punya persamaan diameternya. Dan yang kita cari adalah titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X berarti syaratnya adalah Y nya harus 0. Jadi X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0. Ini kan bisa difaktorkan. Kalau tadi kan nggak bisa. Jadi X sama dengan 7, X sama dengan min 1. Berarti titiknya adalah 7,0 min 1,0. Dari mana 0? Y nya kan harus 0 tadi. Oke ya. Dan tadi mencari titik potong terhadap sumbu Y. Ya. Sumbu Y syaratnya adalah
kita bukan lagi ya, mohon maaf di kata cari kendala. Nah, untuk ini supaya ini syarat yang apa? X-nya harus tahu. Jadi kita tinggal ganti X-nya jadi 0. Jadi 0 kuadrat min 6 kali 0 min 7 di sini ya. Jadi Y-nya adalah negatif 7. Berarti titik potongnya adalah 0,7. Kemudian terhadap titik balik. Titik balik itu rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi X-nya B itu min 6. Terus A-nya itu 1. Jadi X-nya adalah min kali min plus tambah kedua 3. Cuma ini belum selesai. Kita harus mencari Y-nya. Y-nya itu dimasukkan angka 3-nya ini. 3 kuadrat min 6 kali 3 kurangi 7. Berarti 9 kurangi 18 dikurangi 7. Jadi berapa itu? 9 min 7 min 16. Berarti titik baliknya adalah 3,16. Terus ya. Nomor 4. Sekarang nomor 5. Untuk nomor 5. Nah, ini ya, 5. Oke. Ketika ABC dan koordinat ABC dilokasi 90 derajat searah jarum jam, jadi negatif ya nanti harus hati-hati. Dengan pusat 2,3 atau pusatnya, berarti ya tambah hati-hati lagi. Jadi kita mulai dari ini ya, negatif 4,1 karena ada pusat, berarti dikurangi pusatnya dulu, dikurangi 2 sama 3 ya. Berarti min 6 satu lagi min 2 baru dirotasi min 90 derajat. Dirotasi min 90 derajat pegawai sama aja dengan 270 derajat. Jadinya dibalik ini ya. Y, X, X-nya yang nanti. Jadi ini min 6,2 ya. Jangan lupa dikembalikan pusatnya 2,3 berarti min 4,5. Ini yang aksennya. Sekarang yang B itu min 1,2 sama ya, dikurangi pusat 2,3 berarti min 3 min 1 dan dirotasi 90 derajat min ya, ini jadi 3,1 min dan ditambah pusatnya 2,3 lagi, jadi min 1, itu B sen ya. C nya C nya itu berarti min 2,4 ini pusatnya berarti 2,3 dikurangi berarti min 4 sama B1 jadi tambah dirotasi min 90 derajat jadi min 4, min 1 lagi kembalikan 2,3 jadi min 2 dijelaskan ya 1 menit. Nomor 6 bagian dirotasi. Nah, ini sama ya kayak di atas tadi. Nah, berarti kita disuruh memisahkan aja X, Y dirotasi 180 derajat. Ini min X min Y. Jadi X aksennya itu min X, berarti X nya adalah min X aksen. Kemudian Y aksennya adalah min Y, berarti Y nya adalah min Y aksen. Ini kita masukkan dalam soalnya.
2y min x min 2 sama dengan 0. Y nya diganti min y, x nya diganti min x min 2 sama dengan 0. Min ketemu min plus jadi x duluan, ini jadi min 2y, ini tetap min 2 sama dengan plus. Oh, satunya plus 10. Titik A 3,3 didilatasi oleh pusatnya min 2,3 sebesar K lalunya beta. Jadi kita disuruh mencari T sama K nya. Kita berarti T min 3 ya, karena ada pusat, kita pakai pusatnya dulu min 1,2 berarti T min min dari T plus 1 ya, T min 3 min 5 jadi dilatasi dengan K. Jadi TK ditambah K min 5K ini, dan dikembalikan lagi ditambah pusatnya min 1,2. Jadi TK tambah K min 1 ini min 5K tambah 2. Ini harus sama dengan min 18,9 jadi soalnya ya. Jadi min 5K ditambah 2 itu 9. Min 5K sama dengan 7. K sama dengan min 7 per 5. Seret. Jadi nyari T nya min 18. TK min 7 per 5. T min 7 per 5 min 1 sama dengan min 14. Tinggal ini kali 5 aja triknya biar gampang. Atau min 7 T min 7 min 5 14 kali 5 tambah dari 5 3 80. Berarti min 7 T min 12 sama dengan min 80. Min 7 T berarti pindah ruas tambah 12 min 68. T sama dengan min 68 dibagi min 7 bisa 768 bisa ya 68 per 7 istilahnya kita coba set karena ini set lanjut. Bayangan lingkaran ekuator tambah y kuadrat sama dengan 1 yang didilatasi dengan pusat min 1,2. Boleh. Kemudian kita mulai dari x, y dikurangi pusatnya. Jadi x ditambah 1 y min 2. Kemudian didilatasi dengan faktor skala 2. Jadi kali 2. 2x tambah 2, 2y kurangi 4. Jangan lupa dikembalikan pusatnya. Berarti ini kan tadi min 1,2 ya. Berarti 2x tambah 1 sama 2y min 2. Berarti x aksennya adalah 2x ditambah 1. Pindah ruas berarti 2x sama dengan x aksen min 1. X sama dengan x aksen min 1 per 2. Dan y aksen sama dengan 2y min 2 pindah ruas berarti berarti 2y sama dengan y aksen plus 2 berarti y nya sama dengan y aksen tambah 2 per 2 ya kita masukkan ke atas buat siap yang lagi buatnya ya tadi ekuator tambah ekuatornya saya tinggal dimasukkan x min 1 per 2 kuadrat ditambah y tambah 2 per 2 kuadrat sama dengan 1. Oke, ini nanti x kuadrat min 2x tambah 1 per 4 ya, di kuadrat y kuadrat ditambah 4y ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ini kita
kali aja dengan 4. Jadi X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 1 kali 4. Jadi jadinya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X ditambah 4Y 1 tambah 4 pindah sini 1 ya. Selesai. Oke, kita buat. Oke, jumatan dulu. Suatu tambah pasti memetakan P X, Y ke P aksen. Aksen di aksen dengan X aksen. Nah, ini tinggal masukkan aja. Ini X aksen itu berarti X min 2Y. Nah, tidaknya ini. Berarti masukkan di sini. 7 min 2 kali min 6 7 ditambah 12 19 seret ya aksen sama dengan 2X min 3Y 2 kali 7 min 3 kali 6 14 tambah 14 min 3. Jadi titiknya aksennya adalah 19,4. Selesai. Itu. Ini DP 1,4 diterima dengan X sama dengan 4 dilakukan dengan pertimbangan garis Y sama dengan 2. Nah, berarti tinggal masuk aja 1,4 di X sama dengan 4 dengan 2 kali 4 atau 2 kali 4 dikurangi 1 ini tetap Y bertempat gitu ya, berarti sama dengan 7,4. Jadi jangan lagi Y sama dengan 2, ini tetap ini 2 kali 2 kurangi 4, berarti jadinya 7 kurangi 7. Selesai. Nah, tambah ini. Jadi A,3 ditranslasi dengan vektor 6,3 dilanjutkan translasi dengan vektor 5 min 5,2 dan diperoleh bayangan 4, B. Gimana aja? Sebenarnya kalau dia ditranslasi kemudian ditranslasi lagi, ada cara cepat sih. Translasinya itu tinggal kita cari translasi gabungan, tinggal C1 tambah C2 itu boleh. Jadi 6,3 ditambah dan 5,2 1,5. Ini yang kita pakai untuk menghasilkan titik Q-nya ini 5,3 T15. Jadi A tambah 1,8 ini harus sama dengan 4 sama B. Ini yang dari sini. Oke, jadi A plus 1 itu 4, A nya itu 3, kemudian B itu 4. Jadi A bilang 5 benar, B bilang 5 benar, A plus B bilang 5, 8 tambah 3 11 ya, 5 ya. A tambah 2 B hanya 3 tambah 2 5 enggak sama, jadi hanya A ini jadinya 3 saja. Oke, selanjutnya ya. Garis X plus 4Y ditambah 6 sama dengan 0. Ini sudah ada, jadi kita ganti saja. Oke, kita lanjutkan ya. Yang tadi pembahasan tadi ya. Oke, di nomor 12 garis X plus 4Y ditambah 6 sama dengan 0 dirotasi dengan pusat 1,2 dan derajatnya 60 derajat. Nah, ini juga harusnya min 1,2. Nah, kalau nggak min 1,2 nanti malah hitungannya panjang. Jadi itu di soal ini kita ganti ya. Ini kita ganti dengan pusatnya sama. Ini pusatnya
pusatnya min 1,2, jadi sama ya, dengan derajatnya 30 derajat. Oke. Nah, ini karena dia pusatnya sama, berarti kan kita bisa benar sekali menjumlahkan rotasi gabungannya dengan pusatnya 1 min 1,2 dan derajatnya jadi 9 ya. Jadi ini sama X, Y dirotasi karena di pusat dulu, berarti ini ya. Ini X ditambah 1 menjadi Y dikurangi 2 dan baru di rotasi 90 derajat. Jadi kalau 90 derajat dibalik berarti min Y, min Y dibalik ya. Oke, dibalik berarti ya, min Y tambah 2 X plus 1 dan baru ditambah pusatnya 1,2 min Y tambah 1 X tambah 3. Jadi X aksen sama dengan min Y plus 1, jadi Y nya Y sama dengan pakai keluar dulu, Y sama dengan min X aksen tambah 1, kemudian Y aksen sama dengan X plus 3, jadi ini X sama dengan 3 X plus 1. Ini ya aksen min 3 ya. Dan kita masukkan ke dalam persamaannya. Kita masukkan ke persamaannya. Persamaannya X plus 4Y tambah 6. Oke, X plus Y tambah 6. X plus 4Y ya. Plus 4Y tambah 6. X-nya diganti ya, di aksen min 3 yang ditambah 4, Y-nya diganti min X aksen ditambah 1 ditambah 6 jadi Y min 3 min 4X plus 4 ditambah 6 sama dengan 0. Y min 4X ditambah Y min 3 tambah 4 tambah 1 tambah 7 ya. Biar X nya positif tak kali negatif, ini min 4 ini jadi Y ini jadi kita yang atas tadi sama benar ya rumusnya. Ini ada rotasi tadi mana ya? Rotasi ini ya. Berarti min 6, oh ini salah ya tadi. Oke, maaf ya, ini tadi terjadi kesalahan di sini. Harusnya dirotasi diputar ya. Bos. Panas. Ini memang panas.
Diulangi lagi, berarti ini dibalik ya harusnya ya. Berarti dioperasi tadi y, x. Tapi ini y, x 2, dan ditambah pusatnya. Tapi kalau pusat tadi 0,3, jadi dikurangi pusatnya 2,3, berarti min 3 sama min 1 dirotasi min 90 derajat dibalik min 1,3 dan ditambah pusatnya 2,3 habis 1,5 biasanya dikurangi pusat 2,3 berarti min 4,1 dirotasi min 90 derajat itu berarti di sini ya, berarti ini jadi 1,4 dan ditambah pusatnya ya, jadi 2,3 kalau pusatnya 3,7 ya. Silahkan dicek kembali ya, siapa tahu nanti yang masih salah lagi ya. Kita lagi nomor 13 oke. Titik A, P, Q ditranslasi oleh 4, negatif 3 dilanjutkan reversi terhadap garis Y min X sama dengan 0. Dengan ini cek aja ya, ini berarti pada Y sama dengan X. Diperoleh bayangan akhir nih. Karena titiknya tidak bilang itu, karena dia dimisalkan sudah, tinggal diikut aja P, Q ya, ditranslasi 4, min 3. Jadi P tambah 4 Q min 3, kemudian direversi garis Y sama dengan X, nanti dibalik Q min 3, kemudian P tambah 4, kemudian ternyata hasilnya adalah 5, min 9. Jadi Q min 3 itu 5, berarti Q nya 8. Jadi P tambah 4 sama dengan min 9, jadi P-nya adalah min 13. Ceritanya adalah P dikurangi Q. Jadi min 13 kurangi 8. Jadi min 23. Oke, itu ya. Lanjut. Oke. Titik P, min 3,2 direversi terhadap sumbu Y. Wah, gampang sekali ini. Min 3, min 2 direversi terhadap sumbu Y, jadi 3,2. Namun nah ini harus hafal, pokoknya kalau hafal ya percuma, tidak akan bisa mengerjakan dong seluruhnya ya. Samaan peta kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X ditambah 1 oleh pencerminan terhadap sumbu Y dilakukan dengan dilatasi dengan titik besar O. Berarti O itu kan 0,0. Berarti ya. Aduh. Terus. Berarti berapa? X, Y. Berarti terminal terhadap sumbu Y. Sumbu Y berarti min X ya, min X, Y, kemudian dilatasi ya, terus kalau 3 berarti 3 min 3X 3Y, berarti X aksen sama dengan min 3X, berarti X sama dengan X aksen dibagi min 3 atau min 3X aksen per 3. Jadi Y aksen sama dengan 3Y, berarti Y sama dengan ya, Y aksen per 3 ya. Tinggal kita substitusi ke dalam soalnya. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 3X ditambah 1. Y nya kita ganti Y per 3
X-nya kita ganti min X per 3 kuadrat, kita ganti min X per 3 tambah 1. Ini tetap Y per 3 dulu, ini jadi X kuadrat per 9, ini coret-coret ya, jadi plus X plus 1, ya nggak masalah, kita kali 9 ya, jadi 3Y sama dengan X kuadrat plus 9X tambah 1. Ini sebenarnya tergantung permintaan dari soalnya, maunya seperti apa ya. Kalau dia berikan, kalau X ya cukup sampai sini, atau nanti mau biarkan aja ya, pindah aja Y sama dengan kali 3, berarti dibagi 3 misalnya 3 semua ya, berarti 10X kuadrat ditambah 3X ditambah 3. Ini boleh, ini boleh, yang atas juga boleh, tergantung berikan. Kalau berikan, kalau isi bebas ya, tidak ada aturannya, enak tuh isi sebenarnya. Oke, apa ini? Wah, banyak sekali ya soalnya. Sebuah pabrik manufaktur menggunakan sistem robot otomatis. Wow, keren. Yang berbeda tempat berdasarkan 2 instruksi gerak. Yang pertama adalah dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala 2/3 untuk menyesuaikan lintasan agar lebih hemat energi di jalur awal. Translasi dengan faktor. Oh, ini berarti dia ada 2 transformasi ya kan. Sistem sensor mencatat bahwa posisi akhir robot setelah melakukan kedua transformasi adalah min 7,5. Namun sistem tidak menyimpan data posisi awal. Berarti intinya kita mencari titik awal ya kan. Udah, jadi tinggal selepet-selepet aja. Masukkan aja ya. Dimasukkan terus nah, di awalnya kan T A, B kan. Hempus. Awalnya itu disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Dilatasi dengan faktor skala 2/3 ya. 2/3 skala 2/3. Oh, pecahan Pak, susah dipikir. Gini, kemudian ditranslasi ditambah ya, 7 tinggal 2/3 min 7,4. Ini 2/3 B plus 7,4. Ini harus sama dengan ya, min 7 sama ya, seperti tadi kita tinggal menyamakan di 2/3 A min 7 sama dengan min 7, nanti 2/3 A sama dengan pindah plus 0, nanti A sama dengan 0 dibagi 2/3, 0 dibagi berapapun ya, selesai. Artinya 2/3 B ditambah 4 sama dengan 5, berarti 2/3 B sama dengan 5/4, 1 B sama dengan 1 dibagi 2/3. Jangan balik ya, B sama dengan 3/2. Jadi titik awalnya adalah 0,3/2, tapi intinya di sini adalah A plus B yang ditanya kan ya, pertanyaannya 0 ditambah 3/2 sama tersebut usah tambah ya. Selesai bosku, udah ada sangat oke. 17 bos, ternyata udah selesai ya. Sebuah perusahaan manufaktur sedang melakukan penyesuaian ulang sistem sensor lantai di jalur perhatian otomatis. Sensor awal dirancang mengikuti jalur lurus yang dipresentasikan oleh persamaan garis X min 2Y tambah 4 sama dengan 0. Namun, karena terjadi perubahan posisi mesin produksi, sistem pemetaan sensor harus diperbarui melalui 2 kali transformasi geometri. Nah, disebutnya dengan 2 matrik terlihat begini. Setelah 2 transformasi dilakukan berturut-turut, dilakukan persamaan baru. Nah, ini berarti kita suruh mentransformasi, tapi berupa dengan matrik. Kalau menggunakan matrik, kemudian jangan satu-satu ya kan, sampai di kelas dulu sebelum semesteran namanya. Nah, jadi digabungkan dulu menjadi satu buah matrik ya, tidak terlalu panjang. Jadi kita
kita perlu M gabungan. Ini cuma hati-hati. Kalau di soal tidak minta mana yang pertama, apa? Tidak minta bentuk kombinasinya, berarti kita urutin dari yang kedua. Jadi dari yang belakang M2 dikali M1 dulu. Ini bagaimana? 0, 1, 2, 0 dikali 2 min 2, 1 min 3. Kita mulaikan dulu. Atau materi wajib perkalian matriks adalah baris kali kolomnya. Jadi baris ya, baris kali dengan kolomnya ya. Dan seterusnya ya. Jadi 0 kali 2 0 min 1 kali 1 min 1, 0 kali min 2 0 min 1 kali min 3 3, 2 kali 2 4, 0 kali 1 0 4, 2 kali min 2 min 4. Ini ya, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini yang kemarin ya. Kita baru masukkan ke rumusnya. Jadi rumusnya apa? X aksen, Y aksen sama dengan matriks transformasinya dikali X, Y. Jadi nah yang kita butuhkan XY-nya. Jadi ini XY sama dengan, nah bentuk perkalian pindah jadi inverse. Cuma harus hati-hati, dia bentuknya di depan. Jadi pindahnya juga harus di depan. Karena matriks itu perkalian tidak boleh terbalik. Nah, berarti M-nya ini kita inversekan dulu. Min 1, 3, 4, min 4. Terus ya, terus dulu. Min 1, 3, 4, min 4 ya. Terus kali X aksen Y aksen sama dengan X Y itu ya. Ini di inverse sama dengan berarti 1 per determinan min 4 min 1 kali min 4 4 dikurangi 3 kali 4 12. Ini dibalik min 1 sini min 1 ini jadi min, itu juga jadi min ya. X aksen Y aksen lagi sama dengan X Y. Jadi kalikan jadi seper min 8 ini. Jadi min 4x aksen min 3y aksen min 4x aksen di min y aksen sama dengan x y ya. Jadi x nya adalah min 4x aksen min 3y aksen per min 8. Jadi dibanding 8 dong, karena ini dibanding negatif berarti jadi positif semua ya. Ya jadi positif karena min bagi min jadi plus ya. Kemudian y nya adalah juga sama ya. Per 8 di x y ini ya. Sen ya. Jadi x nya berubah jadi 4x tambah 3y per 8. Kemudian yang y nya 4x aksen ditambah y aksen per 8. Tinggal kita cemplung G ya. Cemplung dalam soal ini ya, soalnya x min 2y tambah 4 sama dengan 0. Oke, x min 2y berapa tadi? X min 2y tambah 4 sama dengan 0 ya. Oh ya, kita ulang lagi ya. Oke, tinggal x nya itu ya, berubah jadi itu. Oke, kita ubah x nya 4x ditambah 3y per 8 ditambah 2 kali 4x ditambah y per 8 tambah 4 biar gak negatif kali ke biar gak betul kali lapangan. Ini 4x ditambah 3y, ini duanya masukkan sekalian jadi 8x dan 2y ya. 8 kali 4 3 sama dengan 4x kurangi 8x berarti min 4x, 3y kurangi 2y 8y tambah 3 kali 2 0. Biar positif x nya misalkan jadi 4x min y min 32 itu ya. Oke, selesai.
Ya, nak, silakan dicek kembali apakah nanti ada yang salah dari apa yang sudah kalian kerjakan atau boleh kerjakan. Saya nanti Japri, jangan lupa subscribe dan like ya, dan komen untuk nilai bonus itu cantik. Terima kasih, semoga dapat membantu dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.